Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini Bu Dadit akan menjelaskan tentang berbagai bentuk pecahan. Dengan tujuan kalian semua nanti bisa memahami dan mengenal berbagai bentuk pecahan. Pecahan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Sebelum saya jelaskan ke materi satu persatu, ada baiknya kita mengenal cara penulisan bilangan pecahan. Bilangan pecahan dilambangkan dengan A per B atau A dibagi B. A yang atas sebagai pembilang, sedangkan B yang bawah sebagai penyebut. Dengan ketentuan A dan B adalah bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa penyebut tidak boleh sama dengan 0? Karena bilangan yang dibagi 0 tidak bisa. Yang pertama pecahan biasa. Perhatikan gambar, di sini ada lingkaran yang saya bagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian diarsir, yang satu tidak. Jadi bagian yang diarsir kita taruh di atas sebagai pembilang, dan jumlah bagian ada 2, kita taruh di bawah sebagai penyebut. Jadi gambar seperti di atas kita tuliskan pecahan 1/2 atau dibaca 1/2 atau setengah. Gambar berikutnya ada lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama dengan 2 bagian yang diarsir. Jumlah seluruhnya ada 3 bagian, maka pecahan dapat dituliskan 2/3. Berikutnya pecahan campuran. Pecahan campuran dapat saya gambarkan dengan 1 lingkaran utuh dan lingkaran yang saya bagi menjadi 4 bagian dengan 1 yang diarsir. 1 untuk lingkaran yang utuh ditambah 1/4 atau 1/4 untuk lingkaran dengan 1 arsiran. Maka 1 ditambah 1/4 sama dengan 1/4. Disebut sebagai pecahan campuran karena ada bilangan bulatnya dan ada bilangan pecahannya. Bilangan bulatnya 1 dan bilangan pecahannya 1/4. Pecahan biasa dapat dirubah menjadi pecahan campuran apabila pembilangannya lebih besar dari penyebut. Contoh 5/3. Caranya 5 kita bagi 3, dapat 1, kita tulis sebagai bilangan bulatnya. Sisa 2 sebagai pembilang dan penyebutnya sama dengan yang di depan 3. Maka pecahan 5/3 sama dengan pecahan campuran 1/2/3. Contoh berikutnya 7/2. 7 kita bagi 2 sama dengan 3 untuk bilangan bulatnya, sisa 1 untuk pembilang dan penyebutnya 2 sama dengan yang di depan. Jadi pecahan 7/2 sama dengan 3 1/2. Berikutnya pecahan desimal. Sebelum kita mengenal bilangan desimal, ada baiknya kita mengingat lagi tentang nilai tempat suatu bilangan. Bu Dadit punya bilangan 987. 7 menempati angka satuan, 8 menempati tempat puluhan, 9 menempati tempat ratusan. Kalau dulu anak-anak mengira bilangan satuan ada bilangan yang terkecil, ternyata masih ada bilangan yang lebih kecil dari satuan, yaitu bilangan per 10, per 100, atau per 1000.
Untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahan digunakan tanda koma, tanda desimal menggunakan tanda koma. Kalau ada satu angka di belakang koma maka pecahannya per 10. Jadi 6 menempati per 10 dapat dituliskan 6 per 10. Kemudian kalau ada dua angka di belakang koma, angka 5 menempati per 100 dapat dituliskan 5 per 100. Yang terakhir angka 4 menempati tempat per 1000 maka dapat dituliskan 4 per 1000. Contoh mengubah bilangan pecahan menjadi desimal. Yang pertama 5 per 10. Ketentuannya tadi kalau per 10 harus ada satu angka di belakang koma, maka bilangan desimalnya menjadi 0,5. Contoh berikutnya 48 per 100. Karena per 100 ada dua angka di belakang koma, maka bilangan desimalnya 0,48. Lalu bagaimana kalau penyebutnya selain 10, 100 atau 1000? Kita tinggal membagi pembilang dengan penyebutnya menggunakan pembagian bersusun. Contoh 3 per 4. 3 kita bagi 4, karena enggak cukup dikasih 0. 3 kita tambahkan 0 jadi 30. Pada saat menambah 0 yang pertama atas kita kasih koma. 30 dibagi 4 hasilnya 7. 7 kali 4 28, sisa 2. Kita tambahkan 0 lagi, 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi 3 per 4 sama dengan 0,75. Contoh yang kedua 9 per 6. 9 kita bagi 6 karena cukup 9 bagi 6 dapat 1. 1 kali 6 sama dengan 6, sisa 3. 3 enggak cukup kita bagi 6, kita tambahkan 0. Jangan lupa pada saat penambahan 0 atas kita kasih koma. 30 bagi 6 sama dengan 5. Jadi 9 per 6 sama dengan 1,5. Yang terakhir bilangan persen. Persen adalah bilangan pecahan yang penyebutnya 100 dengan menggunakan tanda persen. Cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi persen ada dua cara. Yang pertama dengan dikalikan 100%. Contoh cara yang pertama 1 per 2 kalau kita rubah menjadi persen sama dengan 1 per 2 kali 100%. 1 kali 100 sama dengan 100 per 2, berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Cara yang kedua mengubah penyebutnya menjadi 100. 3 per 4 kita rubah dulu penyebutnya menjadi per 100. Jadi 4 kita kalikan 25. Kalau penyebut dikalikan 25 maka pembilang juga kali 25. Hasilnya 75 per 100. Maka dirubah menjadi persen 75%. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran matematika kali ini. Saya harap kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.